Ini dari Tribun News, Wall Street Journal, bongkar kondisi keuangan Hamas, sebut bangkrut dan tak bisa bayar gaji pejuang. Membongkar kondisi keuangan Hamas setelah Israel kembali melancarkan agresinya di Gaza. Dalam laporannya, Wall Street Journal menyebut Hamas sudah bangkrut dan tak bisa lagi membayar gaji para pejuangnya. Hal itu disebabkan karena sumber daya mengering akibat Israel memperbarui serangannya di jalur Gaza bulan lalu dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan. Laporan Wall Street Journal ini mengutip para pejabat Israel, Arab, dan Barat. Menurut pejabat intelijen Arab, gaji banyak pegawai pemerintah Hamas telah dihentikan. Sejak bulan lalu, banyak pejabat senior dan tokoh politik Hamas hanya menerima sekitar setengah dari gaji mereka yang biasa. Normalnya, para pejabat Hamas menerima gaji sekitar 200 sampai 300 dolar Amerika Serikat per bulan. Dikutip dari Times of Israel, seorang pengacara Palestina, Mumen Al-Natur, mengatakan kepada The Journal bahwa Hamas sedang menghadapi krisis besar. Mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan yang dijual di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai, ungkap Al-Natur. Sepanjang perang, Hamas telah mengambil pasokan bantuan dan menjualnya untuk mengumpulkan uang, menurut pejabat Israel, Arab, dan Barat. Tidak satu pun dari mereka disebutkan namanya dalam laporan tersebut. Hamas memungut pajak dari pedagang, bea cukai di pos pemeriksaan, dan menyita barang yang kemudian dijual kembali. Pada saat gencatan senjata pada bulan Januari dimulai, Hamas sedang dalam krisis. Tetapi gencatan senjata tersebut mendatangkan lebih banyak bantuan, sehingga keuangannya sempat pulih, kata para pejabat. Namun, ketika gencatan senjata berakhir pada bulan Maret, Israel menghentikan pengiriman bantuan dan melanjutkan serangannya terhadap Hamas, sehingga memperparah keadaan kelompok tersebut. Serangan Israel telah menargetkan pejabat Hamas yang terlibat dalam penyaluran uang tunai kepada para anggotanya, sementara yang lain telah bersembunyi, kata pejabat intelijen Arab kepada surat kabar tersebut. Selain tidak mampu membayar para operatornya, Hamas juga berjuang untuk mendapatkan anggota baru dan mempertahankan front persatuan di antara penduduk melawan Israel. Dengan warga Gaza sesekali berdemonstrasi menentang kelompok tersebut karena tidak mengakhiri perang, catat laporan itu. Hamas tidak menanggapi saat The Journal meminta komentarnya. Pejabat Israel mengatakan nilai finansial bantuan telah menjadi begitu penting bagi Hamas, sehingga Israel mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat terhadap apa yang diizinkan masuk ke Gaza saat bantuan dilanjutkan. Di masa lalu, blokade ditujukan untuk menangkap barang-barang yang menimbulkan risiko keamanan. Tetapi sekarang, Israel mempertimbangkan untuk menghentikan apapun yang memiliki nilai finansial signifikan bagi Hamas, kata seorang pejabat kepada The Journal. Pejabat Barat dan Arab mengatakan Hamas telah menyembunyikan sekitar 500 juta dolar selama bertahun-tahun, sebagian darinya berasal dari 15 juta dolar per bulan yang datang dari Qatar melalui koordinasi dengan Israel. Sebagian besar uang tersebut disimpan di Turki, kata laporan itu. Setelah perang dimulai pada 7 Oktober, Bank Sentral Israel berhenti menyegarkan jalur Gaza dengan uang kertas shekel baru, yang merupakan alat pembayaran sah di wilayah tersebut. Banyak bank dan ATM di Gaza telah dihancurkan. Perkembangan tersebut telah menambah tekanan pada warga sipil Gaza. Akibatnya, tempat-tempat perbaikan uang bermunculan, di mana warga Palestina bekerja untuk memperbaiki uang kertas yang sudah usang, kata laporan itu. Meskipun tidak diketahui berapa banyak uang tunai yang masih beredar di Gaza, seorang analis memperkirakan kepada surat kabar itu bahwa mungkin ada sekitar 3 miliar dolar. Hamas terima usulan gencatan senjata Israel. Hamas dilaporkan telah menerima usulan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dari Israel. Kami sedang meninjau proposal Israel dari para mediator dan diharapkan akan menyerahkan tanggapan kami dalam beberapa jam mendatang, kata sumber Hamas, dikutip dari The Jerusalem Post. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan penilaian situasi mengenai negosiasi penyanderaan pada hari Rabu pagi dengan tim negosiasi dan pejabat keamanan. Netanyahu mengeluarkan arahan untuk melanjutkan langkah-langkah guna memajukan pembebasan sandera. Awal minggu ini, Hamas telah menyetujui untuk membebaskan 9 sandera yang ditawan di Gaza. Mesir menerima usulan Israel untuk gencatan senjata di Gaza dan dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata permanen.
TV berita Al-Qahira yang berafiliasi dengan negara mengutip sumber pada hari Senin. Sumber-sumber Palestina dan Mesir mengatakan kepada Reuters bahwa putaran terakhir perundingan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di Kairo berakhir tanpa terobosan nyata. Israel menghubungkan perubahan sikap Hamas dengan operasi militer IDF dan tekanan militer berkelanjutan yang telah menyebabkan perebutan sekitar 30-40% wilayah Gaza. Meskipun ada beberapa kemajuan, saat ini sangat sulit untuk bergerak maju dengan kesepakatan, kata seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post. Hamas diperkirakan akan merespons lagi dalam beberapa hari mendatang, tetapi jika mereka tetap bersikukuh pada masalah jaminan, sulit untuk melihat kesepakatan terwujud, pungkasnya. Ini dari Net News. Hamas hampir bangkrut di Gaza. Hentikan gaji dan kesulitan merekrut pejuang baru. Keuangan kelompok teroris terpukul keras oleh serangkaian pembunuhan tokoh politik, militer, dan administratif penting, serta penangguhan pengiriman bantuan, yang menurut para pejabat telah dialihkan dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Hamas menghadapi krisis keuangan yang parah di jalur Gaza, tidak mampu membayar gaji para pejuang dan pegawai pemerintahnya, karena serangan tertarget Israel dan penghentian bantuan kemanusiaan telah menguras sumber dayanya, menurut para pejabat dan analis. Kelompok teror tersebut hampir bangkrut setelah serangkaian pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap tokoh-tokoh politik, militer, dan administratif penting, serta penghentian pengiriman bantuan yang menurut para pejabat Hamas telah dialihkan dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Krisis ini telah mengganggu operasi kelompok tersebut dan mengungkap disfungsi yang berkembang, dengan pejabat intelijen mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa pembayaran gaji kepada banyak pegawai pemerintah telah dihentikan. Bahkan, pejabat senior Hamas mulai menerima hanya setengah dari gaji mereka selama bulan suci Ramadan. Gaji pejuang, yang sebelumnya antara 200 dan 300 dolar Amerika Serikat per bulan, juga telah dibekukan yang mempersulit upaya perekrutan saat kelompok tersebut bersiap menghadapi konflik yang berkelanjutan. Masalah keuangan Hamas pertama kali dilaporkan awal bulan ini oleh Asharq Al-Awsat, surat kabar berbahasa Arab yang berpusat di London, yang menggambarkan kekosongan organisasi menyusul serangan Israel yang menewaskan para pemimpin senior dan mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok tersebut. Eyal Ofer, seorang peneliti yang mengkhususkan diri dalam ekonomi Gaza, memperkirakan bahwa Hamas masih menguasai aset senilai hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, ia mengatakan kemampuan kelompok tersebut untuk mendistribusikan dana sangat terbatas. Hamas secara tradisional menggunakan kurir dan titik distribusi uang tunai yang ditunjuk di wilayah tersebut, metode yang sulit dilakukan dalam kondisi perang. Sebelum perang, Hamas menerima 15 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk transfer tunai bulanan dari Qatar dan mengumpulkan dana tambahan dari Afrika Barat, Asia Selatan, dan Inggris. Qatar juga menyimpan dana cadangan sebesar 500 juta dolar atas nama kelompok tersebut. Sebagian besar uang tersebut kini diyakini berada di Turki, menurut pejabat Arab dan Barat. Israel membatasi transfer uang tunai ke Gaza pada awal perang. Pejabat Palestina mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa Hamas terlibat dalam pencurian 180 juta dolar dari cabang Bank of Palestine dan bank-bank lain di Gaza. Kelompok itu juga mengenakan pajak atas barang-barang yang masuk ke jalur Gaza dan pedagang yang beroperasi di pasar-pasar lokal dengan menggunakan taktik-taktik ini untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, mereka menggunakan uang tunai asing untuk membeli barang-barang di luar negeri, yang kemudian dijual secara lokal, sehingga Hamas dapat membawa uang tunai ke Gaza untuk digunakan sendiri. Meskipun ada upaya-upaya ini, kelompok tersebut hampir mengalami krisis likuiditas, bahkan sebelum gencatan senjata terakhir, yang sempat memungkinkan bantuan untuk dilanjutkan sebelum ditangguhkan lagi. Ini adalah krisis besar bagi Hamas, kata Mumen Al-Nator, seorang pengacara dari Gaza Tengah. Mereka terutama bergantung pada bantuan yang dijual tunai di pasar gelap. Tekanan finansial tersebut diperparah oleh serangan Israel yang menargetkan infrastruktur finansial Hamas. Di antara mereka yang tewas adalah Se'Ahmed Al-Abed Al-Khodari, penukar uang utama kelompok tersebut, dan kepala Al-Wafa Exchange, yang ditetapkan Israel sebagai organisasi teroris karena perannya dalam mendanai kegiatan teror.
Pasukan pertahanan Israel mengatakan Al-Khodari memainkan peran kunci dalam mentransfer uang ke sayap militer Hamas, khususnya selama perang. Ini dari Straight Arrow News. Hamas kehabisan uang karena Gaza kelaparan akibat blokade. Blokade Israel telah memutus Hamas dari sumber pendapatan utama, termasuk penyitaan bantuan dan barang kena pajak, sehingga menciptakan krisis keuangan yang parah. Sumber intelijen mengatakan serangan dan pengawasan Israel telah mengganggu jaringan distribusi uang tunai Hamas, menunda pembayaran, dan merusak upaya perekrutan. Hamas telah berhenti membayar banyak karyawan, dan bahkan pejabat tinggi hanya menerima sebagian gaji selama Ramadan. Kelompok bantuan melaporkan meningkatnya kekurangan gizi di Gaza, dan PBB telah memperingatkan risiko kelaparan di tengah blokade yang sedang berlangsung. Hamas menghadapi krisis keuangan karena blokade Israel yang terus berlanjut di Gaza mengganggu akses kelompok militan tersebut terhadap pendapatan dan melemahkan operasi internalnya, menurut sebuah laporan yang pertama kali diterbitkan oleh The Wall Street Journal. Pejabat dari sumber-sumber Arab, Israel, dan Barat mengatakan pembatasan Israel telah secara signifikan mengurangi kemampuan kelompok tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan dan barang-barang komersial, sehingga memutus aliran pendapatan utama. Sebelum perang, Hamas dilaporkan menyita dan menjual kembali sebagian bantuan kemanusiaan dan mengenakan pajak atas barang-barang yang dibawa ke Gaza. Pejabat Israel mengatakan Hamas juga menggunakan dana luar negeri untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali, menghasilkan uang tunai melalui penjualan di pasar gelap. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dihentikan setelah Israel menutup perbatasan Gaza pada bulan Maret. Organisasi-organisasi kemanusiaan telah mengkritik blokade tersebut, memperingatkan bahwa hal itu dapat mendorong 2 juta penduduk Gaza kembali ke kelaparan tingkat kelaparan, kesulitan keuangan selama blokade. Keuangan kelompok tersebut telah memburuk hingga menyebabkan pembayaran gaji kepada banyak pegawai pemerintah Hamas terhenti. Di pertengahan bulan Ramadan pada bulan Maret, bahkan anggota senior mulai menerima hanya setengah dari gaji mereka. Dan para pejuang biasa yang biasanya memperoleh gaji 200 hingga 300 dolar Amerika Serikat per bulan, mengalami pengurangan atau penundaan gaji. Menurut sumber intelijen, pembunuhan yang ditargetkan Israel terhadap pejabat penting Hamas yang terlibat dalam penyaluran uang tunai juga telah membebani jaringan keuangan kelompok tersebut. Metode pembayaran tunai terpusat atau berbasis kurir yang biasa dilakukan Hamas telah menjadi berisiko tinggi di bawah pengawasan Israel, yang memaksa mereka untuk mengadopsi pencairan uang secara langsung yang lebih terbatas. Kemampuan membayar yang menurun membuat Hamas semakin sulit merekrut pejuang baru dan mempertahankan persatuan internal. Pada saat yang sama, protes warga sipil terhadap pemerintahan kelompok tersebut meningkat di beberapa wilayah Gaza. Bagaimana Hamas menghasilkan uang sebelum perang? Pendapatan Hamas sebelumnya mencakup suntikan dana tunai bulanan sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat dari Qatar dan pendanaan lain dari kawasan-kawasan seperti Afrika Barat, Asia Selatan, dan Inggris, yang menurut pejabat Barat dan Arab berjumlah sekitar 500 juta dolar, sebagian besarnya disimpan di Turki. Setelah Israel membatasi transfer uang tunai langsung ke Gaza, Hamas diduga beralih ke bantuan dan pengiriman barang sebagai sumber pendapatan pengganti. Para pejabat mengatakan kelompok itu mengenakan biaya kepada pedagang, memungut bea cukai di pos pemeriksaan perbatasan, dan menyita barang untuk dijual kembali. Hamas juga membeli bantuan dari luar negeri dan menjualnya di Gaza untuk mendapatkan uang tunai. Praktik ini dikombinasikan dengan dana yang diambil dari cabang bank lokal pada awal perang, memungkinkan kelompok itu untuk sementara menstabilkan keuangannya sebelum penutupan perbatasan pada bulan Maret menghentikan saluran tersebut. Apa dampak yang lebih luas dari penghentian bantuan terhadap Gaza? Blokade kemanusiaan yang kini memasuki minggu ke-7 telah memperburuk kondisi di Gaza secara signifikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga bantuan melaporkan malnutrisi yang meluas, terutama di kalangan anak-anak. Pada bulan Maret, lebih dari 3.600 anak dirawat dengan malnutrisi akut, meningkat 80% dari bulan Februari. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membela pembatasan bantuan tersebut sebagai taktik untuk melemahkan kendali Hamas dan menggambarkan blokade tersebut sebagai alat penekan.
Hamas mengecam komentar tersebut sebagai pengakuan publik atas kejahatan perang yang telah dilakukan dan menuduh Israel merampas kebutuhan dasar warga sipil. Organisasi bantuan dan pejabat PBB telah menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan bantuan Israel yang terus berkembang kini mungkin melibatkan penyaringan awal penerima, dengan usulan untuk pusat bantuan tetap yang aman di bawah pengawasan Israel. PBB telah menolak tindakan tersebut, menyebutnya tidak dapat diterima. Uang tunai hancur di Gaza. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai, warga Palestina beralih ke platform pembayaran elektronik dan pengiriman uang dari luar negeri. Meskipun biaya penukaran uang bisa melebihi 20%. Beberapa warga mulai memperbaiki uang kertas yang rusak secara fisik agar uang tetap beredar. Analis memperkirakan sekitar 3 miliar dolar uang tunai mungkin masih beredar di Gaza, meskipun sebagian besar dalam kondisi buruk atau sulit diakses karena infrastruktur perbankan yang rusak. Ini dari Times of Israel. Hamas yang kekurangan uang tidak dapat membayar para pejuangnya karena serangan Israel menghantam sumber pendanaan. Sumber-sumber di Wall Street Journal mengatakan kelompok teror menggunakan barang-barang sitaan dari pasokan bantuan kemanusiaan untuk mengumpulkan uang. Namun, karena pengiriman terputus, sumber daya mereka mulai habis. Kelompok teror Palestina Hamas tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar para pejuangnya. Karena sumber daya mengering, akibat Israel memperbarui serangannya di jalur Gaza dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan. Wall Street Journal melaporkan pada hari Rabu, mengutip pejabat Israel, Arab, dan Barat. Menurut pejabat intelijen Arab, gaji banyak pegawai pemerintah Hamas telah dihentikan. Dan sejak bulan lalu, banyak pejabat senior dan tokoh politik hanya menerima sekitar setengah dari gaji mereka yang biasa. Pejabat Hamas biasanya hanya menerima sekitar 200 sampai 300 dolar Amerika Serikat per bulan. Mumen al-Nator, seorang pengacara Palestina dari kamp Al-Shati di Gaza Tengah, mengatakan kepada jurnal bahwa Hamas memiliki krisis besar yang harus dihadapinya. Mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan yang dijual di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai, jelas al-Nator, yang menentang rezim Hamas. Sepanjang perang, Hamas telah mengambil pasokan bantuan dan menjualnya untuk mengumpulkan uang, menurut pejabat Israel, Arab, dan Barat. Tidak satu pun dari mereka disebutkan namanya dalam laporan tersebut. Kelompok tersebut memungut pajak dari pedagang, memungut bea cukai di pos pemeriksaan, dan menyita barang yang kemudian dijual kembali. Pada saat gencatan senjata Januari dimulai, Hamas sedang dalam krisis. Tetapi gencatan senjata tersebut mendatangkan lebih banyak bantuan, sehingga keuangannya pulih, kata para pejabat. Namun ketika gencatan senjata berakhir pada bulan Maret, Israel menghentikan pengiriman bantuan dan melanjutkan serangannya terhadap Hamas, sehingga memperparah keadaan kelompok tersebut. Serangan Israel telah menargetkan pejabat Hamas yang terlibat dalam penyaluran uang tunai kepada para anggotanya, sementara yang lain telah bersembunyi, kata pejabat intelijen Arab kepada surat kabar tersebut. Selain tidak mampu membayar para operatornya, Hamas juga berjuang untuk mendapatkan anggota baru dan mempertahankan front persatuan di antara penduduk melawan Israel. Dengan warga Gaza sesekali berdemonstrasi menentang kelompok tersebut karena tidak mengakhiri perang, catat laporan itu. Hamas tidak menanggapi saat The Journal meminta komentarnya. Pejabat Israel mengatakan nilai finansial bantuan telah menjadi begitu penting bagi Hamas, sehingga Israel mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat terhadap apa yang diizinkan masuk ke Gaza saat bantuan dilanjutkan. Di masa lalu, blokade ditujukan untuk menangkap barang-barang yang menimbulkan risiko keamanan. Tetapi sekarang, Israel mempertimbangkan untuk menghentikan apapun yang memiliki nilai finansial signifikan bagi Hamas, kata seorang pejabat kepada The Journal. Pejabat Barat dan Arab mengatakan Hamas telah menyembunyikan sekitar 500 juta dolar selama bertahun-tahun. Sebagian darinya berasal dari 15 juta dolar per bulan yang datang dari Qatar melalui koordinasi dengan Israel. Sebagian besar uang tersebut disimpan di Turki, kata laporan itu. Setelah perang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, Bank Sentral Israel berhenti menyegarkan jalur Gaza dengan uang kertas shekel baru, yang merupakan alat pembayaran sah di wilayah tersebut. Banyak bank dan ATM di Gaza telah dihancurkan. Perkembangan tersebut telah menambah tekanan pada warga sipil Gaza.
Akibatnya, tempat-tempat perbaikan uang bermunculan, di mana warga Palestina bekerja untuk memperbaiki uang kertas yang sudah usang, kata laporan itu. Meskipun tidak diketahui berapa banyak uang tunai yang masih beredar di Gaza, seorang analis memperkirakan kepada surat kabar itu bahwa mungkin ada sekitar 3 miliar dolar. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Israel mengatakan pasokan bantuan kemanusiaan pada akhirnya akan dilanjutkan, tetapi hanya melalui perusahaan sipil untuk mencegah makanan dan peralatan jatuh ke tangan Hamas. Ia mengatakan kebijakan Israel di Gaza termasuk menghentikan bantuan kemanusiaan yang melemahkan kontrol Hamas atas penduduk dan menciptakan infrastruktur untuk distribusi bantuan melalui perusahaan sipil di kemudian hari. Upaya untuk mencapai gencatan senjata lain yang seperti 2 gencatan senjata sebelumnya akan mencakup pembebasan sandera sejauh ini gagal mencapai kemajuan. Titik kritis utama adalah tuntutan Israel agar dapat terus bertempur hingga Hamas dihancurkan, sementara kelompok teror itu menuntut diakhirinya perang. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Pertama, perpecahan internal, ketika para pejuang dan pejabat hanya menerima separuh gaji atau tidak sama sekali, kesetiaan mulai diuji. Hamas akan menghadapi tekanan dari dalam tubuhnya sendiri. Kedua, pemberontakan sipil. Dengan lebih dari 2 juta penduduk Gaza yang menderita kelaparan, suara protes terhadap Hamas makin terdengar. Kelompok yang dulu dipuja karena melawan Israel, kini mulai dilihat sebagai dalang dari penderitaan rakyat sendiri. Ketiga, kemunculan kelompok baru, kekosongan kekuasaan dan kekecewaan rakyat bisa membuka jalan bagi faksi baru, entah lebih radikal atau justru lebih moderat. Masa depan Gaza kini diambang ketidakpastian. Uang mereka habis, dukungan rakyat menipis, dan waktu tidak berpihak pada mereka. Apakah perang ini akan berhenti? Secara realistis, ya, setiap perang pada akhirnya berhenti. Tapi tidak semua perang berhenti karena perdamaian. Banyak yang berhenti karena kelelahan total, kehabisan sumber daya, atau karena kalkulasi politik dari pihak-pihak luar. Dalam kasus Hamas dan Israel, kita bisa melihat tanda-tanda ke arah perang kelelahan, di mana terjadi ketidakmampuan mempertahankan intensitas konflik secara terus-menerus. Kemungkinan berakhirnya perang, pertama, gencatan senjata paksa oleh tekanan internasional. Seperti yang terjadi pada Perang Lebanon 2006 antara Israel dan Hizbullah, perang itu tidak selesai dengan kemenangan mutlak, tetapi berhenti karena tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan negara-negara regional. Gencatan senjata diberlakukan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemungkinan ini sangat kecil, karena tekanan internasional sepertinya sudah tidak pengaruh lagi di konflik Hamas-Israel. Kedua, runtuhnya Hamas dari dalam. Jika krisis ekonomi Hamas semakin parah, rakyat Gaza bisa memaksa perubahan. Mirip dengan bagaimana Fatah kehilangan dukungan di Gaza pada 2007, bukan karena kalah perang, tapi karena kehilangan legitimasi di mata rakyat. Jika Hamas runtuh dari dalam, perang akan berhenti. Tapi akan muncul pertanyaan besar, siapa yang akan memerintah Gaza? Bisa jadi hal ini terjadi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, jika Hamas benar-benar tidak mampu membayar pasukannya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.